Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dari kelompok Tehians. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu dan keorganisasian. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut Forsyth, manajemen waktu dapat diartikan sebagai cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. Kemampuan untuk tetap fokus pada prioritas adalah kunci mempertahankan produktivitas yang akan membawa kita menuju kesuksesan hidup. Manfaat manajemen waktu yaitu yang pertama, mengurangi stres, yang kedua yaitu keseimbangan kehidupan kerja lebih baik, yang ketiga yaitu kebebasan waktu lebih banyak, yang keempat lebih fokus, yang kelima produktivitas lebih tinggi, yang keenam yaitu mengurangi penundaan, dan yang ketujuh adalah mempercepat segala urusan dalam mencapai target. Cara menerapkan manajemen waktu agar lebih efektif yaitu diantaranya yang pertama, tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Cara yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Dalam setiap pekerjaan, kita diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini tentu saja akan membuat pekerjaan dan tugas produktivitas meningkat ketika kemampuan komunikasi kita baik. Maka dari itu, agar manajemen waktu kita bisa lebih produktif, skill komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tentu saja akan membantu dalam menjalani pekerjaan serta menjalin relasi bersama orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita sudah memiliki relasi yang baik, tentu saja akan nyaman dalam membicarakan setiap pekerjaan bersama orang lain, serta mengurangi kesalahan pada pekerjaan dan membuat waktu kita dalam bekerja itu akan lebih optimal. Yang kedua yaitu belajar selalu fokus. Cara manajemen waktu berikutnya adalah belajar selalu fokus. Menurut Tony Robbins adalah salah satu tips yang harus kita lakukan untuk bisa membuat manajemen waktu lebih efektif adalah dengan cara tetap fokus. Terkadang dalam hidup ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan juga pekerjaan tersebut tidak mudah untuk dikerjakan serta tidak bisa mengabaikan tugas itu karena tugas itu merupakan tugas yang penting dan wajib kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus membuat fokus menjadi sebuah kemampuan yang harus dikuasai untuk mengefektivitas manajemen waktu. Maka dari itu, mulailah belajar untuk fokus dan juga mengerjakan sebuah tugas dengan efektif. Kita harus membuang pikiran-pikiran lain yang kurang penting untuk sementara waktu, karena hal tersebut akan menghambat pekerjaan ketika kita mengerjakannya. Yang ketiga yaitu buat perencana atau to-do list. Dengan cara membuat perencanaan dapat membuat kita lebih mudah memanajemen waktu. Perencanaan ini akan membuat kita dengan mudah menentukan tugas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dengan adanya perencanaan ini, kita tidak memerlukan banyak waktu lagi untuk berpikir tugas mana yang akan kita kerjakan selanjutnya. Di sini kita bisa membuat sebuah jadwal untuk menentukan pekerjaan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu berani mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kita harus berani mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita dibutuhkan dalam semua aspek pada kehidupan. Untuk sebagian orang memutuskan sesuatu mungkin saja bukan hal yang mudah. Namun jika kita bisa dengan berani mengambil keputusan ini, maka kita harus banyak membuang waktu dalam berpikir serta menimbang-nimbang berbagai hal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan menjadi salah satu cara manajemen waktu yang efektif yang harus kita lakukan. Dalam manajemen waktu, pada dasarnya tidak akan berkembang jika tidak bisa mengambil keputusan bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi mulailah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani dalam mengambil resiko. Yang kelima yaitu cari motivasi diri.
Dalam kehidupan, kita akan menghadapi berbagai rintangan yang tidak terduga dan juga rintangan tersebut bisa saja memicu faktor internal maupun eksternal. Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, hal yang paling paling mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mencari motivasi agar permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kinerja kita dalam beraktivitas. Saat sudah mencapai motivasi dalam diri kita, maka banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bisa meningkatkan kemampuan dalam memanajemen waktu karena kita tidak terpengaruh oleh suatu permasalahan dan fokus dalam aktivitas yang sedang kita lakukan atau sedang kita kerjakan. Yang keenam yaitu menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas berarti kita menentukan apa saja yang harus kita lakukan dan juga apa yang kita perlu dihindari. Skala prioritas ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan manajemen waktu karena dapat memudahkan dalam semua perencanaan dan juga dapat mengasah kemampuan untuk fokus. Yang ketujuh yaitu kuasai manajemen stres. Dalam beraktivitas tentunya tekanan pastinya akan selalu muncul. Namun terkadang bukanlah hal yang buruk karena hal itu menjadi motivasi kita dalam bertindak dan juga menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal yang menjadi buruk adalah ketika kita tidak dapat mengendalikan stres. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan keterganggunya manajemen waktu kita, mulai dari pekerjaan yang tertunda hingga kita tidak bisa berpikir jernih dalam melakukan berbagai hal. Oleh karena itu, ketika kita ingin memanajemen waktu lebih efektif, maka kita harus menguasai terlebih dahulu bagaimana cara mengenai memanajemen stres ini.